Izin dong yang namanya apel pagi atau apel pagi mohon di rename dulu ya. Apel pagi, apel apa apel ini? Assalamualaikum Ibu Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa masuk kelas ini? Bu Ayu yang kelas 11 sudah dibuka belum? Kelas 11 sudah dibuka, nanti Ayu izin Ibu Iing untuk berpindah dulu ya Bu ya sebentar. Ntar Ayu masuk lagi selesai di kelas Iya, 11. silakan. Ya, Silakan. izin ya Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Ini Iya, sudah. Iya, sama-sama terima Ibu. kasih Bu Ayu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngeliatin. Assalamualaikum para mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, ini sudah lebih 1 menit pada jam Ibu. Pada jam kalian masih lebih atau masih kurang banyak? Baik, anak-anak yang saya sayangi, para mahasiswa yang saya sayangi dan Bu Ayu yang saya hormati. Alhamdulillah Bu Ayu tadi sudah mengantarkan kita masuk ke Zoom. Kita sekarang tinggal melanjutkan perkuliahan kita. Ibu Ayu segera masuk ke kelas sebelah. Hebatnya zaman daring, satu badan bisa dibagi menjadi 10. Bisa menjadi banyak. Asalkan siap dengan kuota, dengan perangkat yang lainnya ya. Itu keuntungan-keuntungan perkuliahan daring. Alhamdulillah, jadi pandemi ini diambil hikmahnya, yang positifnya, jangan dibawa yang negatifnya terus. Nanti kalau dibawa negatifnya terus, dinilai negatif terus, malah tambah sakit, tidak ada yang sakit ya. Baik, terima kasih ya saudara-saudara. Mari kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Tabi pun. Iya. Pagi, Tabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang tak terhingga kalau kita hitung berbagai macam ya, wujudnya yang kita rasakan, yang kita lakukan itu semua nikmat karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Selain itu, marilah kita sampaikan salam serta salawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini merupakan pertemuan yang kedua untuk mata kuliah psikolinguistik. Walaupun Bu Ayu tidak hadir bersama kita di sini, namun Bu Ayu tetap mengendalikan sebagai host ya dalam pertemuan kita ini. Topik kita hari ini mengenai konsep dasar dan sejarah perkembangan sosiolinguistik. Untuk memperlancar dan membawa keberkahan perkuliahan kita hari ini, mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita buka bersama dengan bacaan. Untuk yang beragama lain, silakan membukanya berdoa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Saudara yang saya hormati, yang saya sayangi, untuk perkuliahan kita hari ini, kami persilakan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok Anda, yaitu kelompok 1, supaya nanti kita bisa memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Ya, silakan tampilkan
dan nanti diikuti tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan memulai sesi penyampaian materi dan juga dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan topik pembahasan hakikat psikolinguistik dan juga sejarah psikolinguistik. Untuk itu sebelumnya saya izin memperkenalkan dari anggota kelompok 1 yang akan presentasi pada hari ini. Yang pertama ada Nadila Madita Utami hadir di ruang Zoom ini dan kita akan langsung masuk kepada sesi penyampaian materi yang pertama. Untuk itu kepada yang bertugas share screen sudah bisa dibagikan layarnya. Apakah sudah bisa? Mohon maaf moderator tidak memiliki akses. Hanya host yang bisa. Mohon maaf Ibu, kiranya bisa memberikan kami akses untuk membagikan layar Ibu. Oh ya Bu Ayu ini yang ini kan. Bentar. Saya hubungi Bu Ayu dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk itu sambil menunggu akses dari Bu Ayu, teman-teman bisa mengunduh makalah beserta PowerPoint atau salindia yang sudah disampaikan di grup psikolinguistik sebagai bekal teman-teman untuk sambil mengawali materi kita pada hari ini. Teman-teman bisa membaca di sana dan juga bisa melihat salindia yang telah dibuat kelompok. Bisa mulai dahulu pengantar. Silakan pembukaan dulu, silakan kelompok penyaji. Baik Ibu. Baik untuk sambil kita menunggu akses dari Ibu Ayu, untuk kelompok 1 dari pemateri 1 kiranya bisa menyampaikan ihwal dari perkuliahan kita sebagai ihwal perkuliahan kita, yaitu hakikat dari psikolinguistik kepada Saudara Nadila Febri Madita Utami. Apakah sudah ada? Sudah, moderator. Baik, kepada Saudara Nadila Febri Madita Utami, saya silakan untuk langsung menjelaskan mengenai konsep dasar psikolinguistik.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar psikolinguistik dan sejarah perkembangannya. Kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas terlebih dahulu pada konsep dasar psikolinguistik. Teman-teman semua, kita sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu agama, ilmu olahraga, dan ilmu kesenian. Nah, tiap-tiap disiplin ilmu ini mempunyai karakteristik khas yang berbeda-beda, jadi tidak akan mungkin dua disiplin ilmu itu memiliki karakteristik yang khas, yang betul-betul sama, seperti itu. Baik dari segi sejarah kemunculannya, perkembangannya, objek kajiannya, maupun pendekatan yang digunakan. Meskipun demikian, antara disiplin ilmu ini memiliki kesamaan, yakni bersifat dinamis. Materi yang dikaji dalam ilmu pengetahuan ini pada masa sebelumnya itu tentu akan berbeda dengan pada masa sekarang. Hal ini berlaku untuk semua bidang ilmu. Sebab itu bisa dikatakan bahwa ilmu ini sifatnya tidak ada yang bersifat statis, yakni dinamis. Nah, dinamis yang dimaksud adalah mengisyaratkan bahwa setiap bidang ilmu ini pada seiring waktu akan terus berkembang. Nah, pada perkembangan ini membentuklah sebuah ilmu baru karena cakupan materinya itu semakin luas. Nah, perkembangan cakupan materi ini membentuk ilmu baru, yakni sinergi antara disiplin ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Maka itu bisa saya katakan bahwa psikolinguistik ini merupakan sinergi antara ilmu psikologis dan juga linguistik. Maka sebab itu kita akan membahas mengenai satu persatu apa itu psikologis dan juga linguistik. Nah, psikologis secara baik bisa terima kasih. Psikologi secara etimologi ya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu spice dan juga logos, yang artinya ilmu yang mempelajari mengenai jiwa manusia. Sedangkan psikologis merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai bahasa, mengkaji mengenai struktur bahasa, Nah, kedua bidang ilmu ini memiliki orientasi yang berbeda-beda, di mana psikologis mempelajari mengenai ilmu jiwa, selanjutnya linguistik mempelajari mengenai bahasa, yaitu struktur bahasa. Lalu pertanyaannya adalah, di mana titik temu antara psikologis dan linguistik, mengapa membentuk psikolinguistik atau ilmu baru seperti itu. Nah, kedua bidang ini lebih menaruh perhatian terhadap bahasa. Nah, lalu timbul pertanyaan, psikologis kan mempelajari mengenai jiwa, mengapa lebih menitik beratkan kepada bahasa? Karena bahasa psikologis ini kan mempelajari mengenai jiwa. Nah, jiwa ini sifatnya abstrak, tidak bisa dikaji secara empirik atau tidak bisa kita lihat dan juga kita rasakan, tetapi bisa kita rasakan melalui gejala-gejalanya saja, tidak bisa kita lihat ataupun kita dengar. Sedangkan jika melalui bahasa, kita bisa melihat dan kita juga bisa mendengar. Baik itu kita melihat bahasa secara tertulis ataupun secara langsung, secara lisan, seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa psikolinguistik merupakan, baik bisa dipindahkan, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologis yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis, tujuan utama dari psikologis adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologis ini dapat menerangkan hakikat bahasa dan bagaimana cara pemerolehannya. Seperti itu. Nah, kita setelah mempelajari apa itu konsep dari psikolinguistik, maka kita akan mempelajari ciri-ciri dari psikolinguistik. Selanjutnya,
Nah, ciri-ciri psikolinguistik. Yang pertama, ia membahas hubungan bahasa dengan otak. Otak yang maksud di sini adalah bahasa dengan pikiran. Ternyata bahasa memiliki hubungan antara pikiran dan juga bahasa memiliki hubungan dengan perilaku manusia. Meskipun kedua ini berbeda ya, antara bahasa dengan pikiran, antara bahasa dengan perilaku. Tetapi ini ada kaitannya. Nah, lalu yang kedua berhubungan langsung dengan proses penyandian atau coding ya, dan pemahaman. Lalu yang ketiga sebagai satu pendekatan, yang keempat lebih menekankan pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan-perubahan bahasa. Selanjutnya membahas proses yang terjadi pada pembicara dan juga pendengar di dalam kaitan berbahasa ketika berkomunikasi. Selanjutnya menitik beratkan pemahaman mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Selanjutnya merupakan hubungan kebutuhan ekspresi dan komunikasi yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak, dan yang terakhir berkaitan dengan proses psikologis dan membangun atau memahami kalimat. Nah, demikianlah teman-teman kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar psikolinguistik dan juga ciri-ciri psikolinguistik. Selanjutnya kita akan membahas, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikolinguistik. Nah, pada ruang lingkup psikolinguistik ini kita objek kajiannya adalah bahasa. Lebih menekankan pada bahasa. Seperti saya katakan tadi bahwa titik temu antara ilmu psikolinguistik dengan linguistik adalah menitik beratkan pada bahasa. Nah, jadi objek kajiannya ini bahasa, gejala jiwa, dan hubungan antara keduanya, antara bahasa dengan gejala jiwa. Nah, bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa dilihat dari aspek psikologisnya, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak atau pikiran, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Seperti itu. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya Saudara Adinda sedang terkendala, jadi akan saya ambil alih untuk moderator. Materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri kedua kepada Saudara Naomi Ambarwulan. Saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai konsep dasar dan sejarah perkembangan dari psikolinguistik. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah subdisiplin psikolinguistik. Walaupun telah dikatakan oleh pemateri pertama tadi bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu baru ya, yang merupakan gabungan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Namun, psikolinguistik ini telah berkembang pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin ilmu psikolinguistik itu sendiri. Adapun subdisiplin ilmu psikolinguistik itu yang pertama adalah psikolinguistik teoritis. Subdisiplin ini membahas mengenai teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya, dalam rancangan fonetik, rancangan pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Lalu yang selanjutnya adalah psikolinguistik perkembangan. Subdisiplin ilmu psikolinguistik perkembangan ini berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik itu pemerolehan bahasa pertama atau B1 maupun pemerolehan bahasa kedua atau B2. Subdisiplin ini juga mengkaji proses pemerolehan fonologi, proses pemerolehan semantik, proses pemerolehan sintaksis secara berjenjang, bertahap, dan juga terpadu. Lalu yang ketiga adalah psikolinguistik sosial. Subdisiplin ini berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Bagi suatu masyarakat, bahasa itu bukan hanya merupakan suatu gejala sosial, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin dan nurani. Lalu yang selanjutnya adalah psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan ini mengkaji
aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Misalnya, peranan bahasa dalam pengajaran membaca atau dalam pengajaran berbahasa lainnya, serta subdisiplin ini mengkaji tentang pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam proses memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan. Lalu yang selanjutnya adalah psikolinguistik neurologi atau juga disebut dengan neuropsikolinguistik. Subdisiplin ini mengkaji hubungan antara bahasa, lalu berbahasa, dan juga hubungan antara dengan bahasa dan otak manusia. Lalu yang selanjutnya adalah psikolinguistik eksperimen. Psikolinguistik eksperimen ini merupakan subdisiplin ilmu yang melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada satu pihak dan perilaku bahasa serta akibat yang ditimbulkan dari berbahasa pada pihak lain. Lalu yang terakhir adalah psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan ini merupakan subdisiplin ilmu yang berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan 6 subdisiplin psikolinguistik yang telah saya sebutkan tadi ke dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan atau yang memerlukannya. Lalu yang termasuk dalam subdisiplin ilmu ini adalah psikologi, linguistik, penuturan dan pemahaman, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, psikiatri, dan komunikasi serta susastra. Nah, itulah dia teman-teman, apa saja subdisiplin ilmu dari psikolinguistik ini. Lalu selanjutnya adalah kerjasama antara psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung antara disiplin ilmu linguistik dan psikologi ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Hyman Steinel dan seorang ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik. Dan Moritz Lazarus, seorang ahli linguistik juga yang beralih menjadi ahli psikologi dengan menerbitkan sebuah jurnal khusus yang membicarakan masalah psikologi bahasa dari sudut linguistik dan psikologi. Selanjutnya, kerjasama ini terus dikembangkan dan lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Tamm, seorang ahli linguistik, dan Karl Marbe, seorang ahli psikologi yang menerbitkan buku berjudul Experimental Untersuchungen bei Psychologisch Golden Gate des Sparchans analogi sebagai hasil upaya kerjasama mereka. Di Amerika sendiri, kerjasama ini telah dirintis oleh berbagai lembaga sosial science research dengan menyelenggarakan satu seminar pada tahun 1951 di Universitas Cornell yang mempertemukan pakar-pakar linguistik, psikologi, patologi, ahli-ahli teori informasi, dan pembelajaran bahasa. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan generasi dari psikolinguistik ini sendiri. Nah, jika kita lihat ada 3 generasi dalam psikolinguistik ini menurut Parera tahun 1996. Yang pertama adalah psikolinguistik generasi pertama. Pada psikolinguistik generasi pertama ini, tokoh yang paling terkenal yaitu C. Osgood dan T. Seebock. Titik pandang kedua tokoh ini berkaitan dengan aliran behaviorisme atau aliran perilaku. Teori-teori behaviorisme ini mengidentifikasi bahasa sebagai satu sistem respon yang langsung dan tidak langsung terhadap stimulus verbal dan nonverbal. Orientasi stimulus respon ini adalah orientasi psikologi. Lalu yang kedua adalah psikologi generasi kedua. Teori-teori generasi pertama yang memiliki pandangan teori behaviorisme ini bertolak belakang dengan generasi kedua, dengan tokoh Noam Chomsky dan George Miller. Berdasarkan Miller dan Noizet, psikologi kedua telah mengatasi ciri-ciri atom psikologi. Pada masa ini, penggabungan antara Miller dan model-model linguistik tata bahasa Chomsky yang relatif berbeda dengan proses-proses psikologi.
Secara jelas, hal ini dinyatakan oleh Miller dan Noizet bahwa psikolinguistik generasi kedua ini adalah anti psikologi. Mereka pada psikolinguistik generasi kedua ini lebih mengarah kepada manifestasi ujaran bahasa sebagai bentuk linguistik. Lalu yang ketiga adalah psikologi generasi ketiga. Psikologi generasi kedua yang menyatakan bahwa analisis mereka mengakui bahasa itu telah melampaui batas kalimat. Namun pada kenyataannya, analisis mereka ini baru sampai pada tahap kalimat saja, belum pada tahap wacana. Kurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua ini diperbaharui oleh generasi ketiga, yaitu Gewershach dalam bukunya yang berjudul Two Problems for the New Psycholinguistic yang memberi karakteristik baru dalam ilmu psikolinguistik. Ilmu ini disebut juga sebagai psikolinguistik baru. Beberapa ciri dari psikolinguistik generasi ketiga ini adalah yang pertama, orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Lalu yang kedua adalah mereka menjelaskan bahwa terjadi proses serempak dari informasi. Mohon maaf kepada peserta diskusi yang lain, harap untuk mematikan pertanyaannya, Saudara Henina Vitasari. Ya, lalu selanjutnya, baik. Mohon maaf atas kendalanya, saya akan melanjutkan materi. Lalu selanjutnya pada psikolinguistik generasi ketiga ini, mereka menjelaskan keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih mengarah kepada psikolinguistik situasi dan konteks. Nah, adanya pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologi mengenai ilmu komunikasi dan pikiran. Perbedaan pendapat mengenai psikolinguistik yang dibedakan menjadi beberapa generasi inilah yang memberikan gambaran nyata bahwa ilmu ini terus berkembang. Bahwa perbedaan pendapat dan pandangan tentang lahirnya sebuah ilmu baru adalah hal yang lumrah. Sehingga jika ilmu psikolinguistik ini tetap melahirkan banyak perbedaan di antara para ahli, maka hal tersebut adalah suatu hal yang sangat wajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai subdisiplin ilmu psikolinguistik, lalu kerjasama antara psikologi dan linguistik, dan juga bagaimana sejarah perkembangan dan generasi-generasi dari psikolinguistik. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan dan pemateri pertama juga sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Nadila Febri Madita Utami dan juga Naomi Ambarwola yang telah menjelaskan mengenai konsep dasar psikolinguistik dan juga sejarah perkembangannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi yang pertama, saya selaku moderator akan membuka termin pertama dengan 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang kiranya ingin bertanya, silakan mengajukan diri di kolom komentar atau kolom chat yang ada di ruang Zoom. Baiklah, sudah ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, mengajukan diri untuk bertanya. Saya akan memilih secara acak beberapa teman-teman yang saya izinkan untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Saudara Kisti, yang kedua Saudara Bella Putri Serkom, dan juga yang ketiga ada Saudara Agus. Silakan kepada teman-teman yang telah saya pilih. Yang pertama Saudara Kisti untuk langsung mengajukan pertanyaan dan menghidupkan pelantangnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya, saya Kisti dengan MPM 1953041005 ingin bertanya, mengapa bidang kajian ilmu psikolinguistik ini muncul? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kisti atas pertanyaannya.
Untuk notulen harap dicatat dan boleh untuk Saudara Kisti juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya untuk penanya yang kedua yaitu Saudara Bella Putri Serkom. Kepada Saudara Bella Putri Serkom, silakan hidupkan pelantangnya dan mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok ke-1, yaitu yang tadi telah membahas mengenai konsep dasar psikolinguistik dan juga sejarah perkembangannya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai apakah tujuan utama atau dasar utama dari kita mempelajari psikolinguistik ini dan juga bagaimana bahasa itu dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk lebih jelasnya akan saya letakkan di kolom pesan. Baik, terima kasih Saudara Bella. Kita beralih kepada penanya yang ketiga, yakni Saudara Agus Wanto. Kepada Saudara Agus Wanto, silakan untuk menjelaskan pertanyaannya, menghidupkan pelantangnya. Saya silakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, saya mohon izin ya untuk mematikan kamera agar suara saya jelas. Ya, baik. Saya Agus Wanto, NPM 1913041003, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi. Bagaimana psikolinguistik dapat menguraikan proses psikologis yang berlangsung ketika seseorang mengucapkan kalimat yang didengarnya ketika pada waktu berkomunikasi? Jelaskan dengan contoh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kiranya Saudara Agus telah selesai menyampaikan pertanyaannya dan juga telah mencantumkan pertanyaan juga di kolom chat. Selanjutnya mohon izin Ibu untuk kelompok 1 agar berdiskusi dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah diizinkan Ibu? Silakan. Silakan, saya beri waktu 5 menit paling tidak, jangan terlalu lama ya, maksimal. Belajar berpikir smart. Mahasiswa milenial harus bisa berpikir cepat. Ya, silakan. Moderator memberi waktu 5 menit maksimal pada kelompok penyaji untuk menjawab 3 pertanyaan. Baik Ibu, jadi di sini kita lihat teman-teman sudah pukul 8.30 lebihnya 33 menit. Kita akan menunggu kelompok berdiskusi kurang lebih sampai 8 lebihnya 35 menit.
Baiklah teman-teman, selagi menunggu kelompok berdiskusi, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensi di ruang kelas kita. Sambil menunggu teman-teman kelompok berdiskusi dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan teman-teman. Baiklah, sekiranya waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 35 menit. Kepada kelompok, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Kisti? Mohon maaf, Saudara Dinda. Sepertinya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Bella. Baik, untuk itu kepada Saudara Naomi, saya silakan untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Saudara Bella. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, terdengar Saudara Naomi. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bella Putri Sarkom tadi mengenai apa sebenarnya tujuan utama dari psikolinguistik dan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan utama dari psikolinguistik ini adalah untuk mencari satu teori bahasa yang secara linguistik itu bisa diterima dan secara psikologi itu dapat menerangkan hakikat bahasa dan serta bagaimana cara pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik ini bertujuan untuk mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, lalu digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Sehingga dalam prakteknya, psikolinguistik ini mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedwibahasaan dan kemultibahasaan. Lalu seperti pada ilmu psikolinguistik ini juga kita akan mempelajari misalnya seseorang yang terkena penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan juga sebagainya. Serta masalah-masalah sosial yang timbul yang berkaitan dengan bahasa seperti bahasa dan pendidikan, bahasa dan pembangunan. Lalu bagaimana bisa bahasa itu mempengaruhi psikologi seseorang? Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa bahasa itu sebagai satu sistem respon yang langsung dan tidak langsung terhadap stimulus verbal dan nonverbal. Orientasi stimulus respon atau aksi reaksi ini adalah orientasi psikologi. Sederhananya mungkin bisa kita katakan seperti ini. Semua orang itu pasti berpikir tentang apapun dalam hidupnya. Nah, berpikir ini kan sifatnya abstrak dan terjadi hanya dalam struktur otak yang tidak bisa dibaca atau dikaji oleh orang lain jika dia hanya ada di dalam pikiran saja. Lalu apa yang dipikirkan oleh seseorang itu diejawantahkan atau disampaikanlah melalui ekspresi kata-kata atau di dalam bentuk bahasa. Lalu kata-kata yang diungkapkan atau perwakilan dari pikiran ini akan terus berubah menjadi tindakan atau perilaku dalam keseharian. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Lalu kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, maka terjadilah proses internalisasi atau penghayatan dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi karakter diri seseorang. Karakter inilah yang membentuk pribadi seseorang seperti itu. Jadi karakter seseorang ini jika kita kaji lagi bahwa karakter ini jika kita tarik lagi, karakter ini terbentuk dari bagaimana pikiran seseorang yang disampaikan melalui bahasanya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Saudara Bella tadi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Naomi yang telah menanggapi Saudara Bella Putri Serkom. Sebelumnya, saya juga ingin sedikit menambahkan bahwa memang ada hubungan antara berbahasa, berpikir, dan juga berbudaya yang nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana sikap manusia atau bagaimana sikap kita, sikap berbahasa kita yang nanti ada hubungannya dengan berbahasa dan berpikir. Hal ini akan lebih kita pelajari secara lebih mendalam dengan teori-teori yang telah disampaikan oleh para ahli di pertemuan berikutnya di presentasi kelompok 2. Untuk itu, sebelum saya kembalikan kepada penanya, kiranya dari teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan bahkan menyanggah dari pernyataan kelompok? Saya rasa tidak ada. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Bella. Kepada Saudara Bella, apakah penjelasan dari kelompok sudah jelas? Baik, dapat dipahami moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali Saudara Bella. Untuk itu selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan Saudara Agus kepada kelompok. Kiranya dapat menanggapi pertanyaan dari Saudara Agus. Kepada kelompok saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Agus. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Psikologi, linguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi. Bagaimana? Psikolinguistik dapat menguraikan proses psikologi yang berlangsung saat proses mengucapkan kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi. Jelaskan dengan contoh. Baik, ketika kita membahas mengenai linguistik, tentu kita membicarakan bahasa. Jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakan bahwa memang konsentrasi ilmu linguistik ini mengkaji bahasa dan seluk-beluknya, memang seperti itu. Demikian tidak halnya dengan psikologi, karena psikologi kan seperti yang saya nyatakan bahwa mempelajari tentang ilmu jiwa manusia gitu. Tetapi di sini karena objek yang bisa kita observasi adalah bahasa, maka yang digunakan adalah bahasa karena jiwa manusia itu kan sifatnya abstrak ya. Kita tidak bisa melihat seperti kita melihat bahasa. Bahasa kan bisa diucapkan lisan seperti itu. Jadi kita bisa mendengar dan apabila dituliskan maka kita bisa melihat seperti itu. Nah, di sini maka jika kita psikologis menitikberatkan kepada bahasa, tentu kita akan bertanya, nah apa hubungannya proses berpikir dengan berbahasa? Mengapa jiwa ini dikaitkan dengan bahasa dan apa hubungannya bahasa dengan perilaku manusia? Nah, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan Saudara Bella yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Seperti itu. Nah, di sini proses berpikir dan bahasa merupakan dua hal yang berbeda, di mana kegiatan berpikir dan berbahasa ini sebenarnya tidak bisa kita samakan. Dia merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya ini berkaitan, ada hubungannya. Jadi tidak bisa, meskipun berbeda, tetapi tidak bisa kita lepaskan karena mereka saling berkaitan. Nah, dalam berpikir, orang menggunakan sistem bahasa sebagai instrumennya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi apa yang dipikirkan. Kita tidak akan mengetahui apa yang dirasakan seseorang apabila seseorang tersebut tidak mengutarakannya, tidak membicarakannya. Lalu yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok pikiran. Nah, kita ketika akan mengurutkan pokok pikiran kita tidak memiliki media yang lain kecuali bahasa. Karena media untuk mengungkapkan, kita ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan melalui bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan pikiran. Nah, tanpa adanya sistem bahasa, nah proses berpikir kita ini tidak akan bisa
terrealisasikan. Nah, kebalikannya, dengan berbahasa orang perlu berpikir. Apabila seseorang berbahasa berpikir, itu bahasanya pasti akan berantakan dan acak-acakan sehingga kita sulit untuk memahami apa sebenarnya yang diungkapkan oleh orang ini karena dia tidak berpikir sebelumnya. Maka sebab itu muncullah ada perkataan seseorang asal ngomong gitu, asal celetup saja gitu. Jadi tidak difikirkan terlebih dahulu. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh. Mengapa? Karena ini akan muncul masalah sosial. Maka sebab itu dikatakan tadi oleh rekan saya, psikolinguistik ini juga membahas mengenai permasalahan sosial seperti itu. Karena apabila kita berkata, berbahasa tanpa berpikir, ini akan menimbulkan masalah sosial. Misalnya kita terjadi salah pemahaman sehingga memunculkan konflik. Nah, bahasa ternyata tidak hanya berkaitan dengan proses berpikir saja, seperti itu kan. Jadi berbahasa berkaitan dengan proses berpikir. Nah, berpikir juga mempengaruhi proses berbahasa seseorang. Nah, setelah mengetahui itu, ternyata perilaku berbahasa manusia ini juga ternyata ada hubungannya dengan perilaku manusia. Nah, dijelaskan merupakan bahasa ini merupakan salah satu bentuk produk perilaku atau tindakan manusia. Nah, saya ambilkan contoh seperti ini untuk menggambarkan secara langsung seperti apa kaitan antara berbahasa dengan berpikir dan berbahasa dengan berperilaku manusia atau mempengaruhi perilaku manusia. Nah, seorang ilmuwan bernama Benjamin itu mengumpulkan beberapa hipotesis awalnya. Ia mengumpulkan drum berisi minyak, itu yang satu penuh dengan terisi minyak, yang satu bekas minyak. Nah, di depan drum tersebut dituliskan, yang satu yang terisi minyak itu dituliskannya drum berisi minyak. Nah, yang satunya dituliskan drum bekas minyak. Nah, ternyata setelah melihat itu orang itu berbeda perilakunya. Yang satu ketika berjalan di depan drum yang berisi minyak itu lebih berhati-hati. Sedangkan drum yang bekas minyak tertulis di depannya itu dia tidak berhati-hati. Berbeda dengan ketika ada yang ada minyaknya seperti itu. Padahal secara kita berpikir logika, drum yang tidak ada minyaknya itu lebih cepat terbakar daripada drum yang terisi banyak minyak. Nah, ini bisa membuktikan bahwa berbahasa ini mempengaruhi perilaku manusia. Karena seseorang tersebut tahu bahwa drum itu terisi banyak minyak, dia lebih berhati-hati, dia takut. Tetapi untuk drum yang bekas minyak itu tidak terlalu berhati-hati, biasa saja karena dia membaca tulisan tersebut. Nah, contoh selanjutnya adalah tentu contoh yang saya tunjukkan tadi juga berhubungan dengan proses berbahasa itu berkaitan dengan berpikir seperti itu. Karena ketika melihat bacaan tersebut, dia berpikir bahwa oh drum ini berisi minyak, maka ketika saya tidak berhati-hati, saya bisa celaka seperti itu. Tetapi karena dia berpikir bahwa itu berisi minyak, saya harus berhati-hati. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. Antara A dan B sedang berkomunikasi. Nah, ternyata ketika di tengah-tengah komunikasi, B ini tidak sengaja melontarkan kata-kata yang sebenarnya adalah hanya bercanda. Tetapi ternyata yang A ini merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan si B ini. Akhirnya dia mengubah perilakunya. Dia seperti tidak senang. Itu dari bahasa yang diungkapkan si B. Nah, demikianlah itu contoh bahwa berbahasa ini mempengaruhi perilaku manusia dan perilaku manusia juga mempengaruhi bahasa. Jadi ketika seseorang itu merasa kesal, perilakunya dia menunjukkan kesalnya, maka bahasanya yang dikeluarkan ketus seperti itu karena itu wujud daripada
dia menggambarkan bahwa dia kesal, marah gitu, merupakan salah satu bentuk ekspresinya. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa itu merupakan proses bagaimana psikolinguistik ini dapat menguraikan proses psikologis yang berlangsung saat seseorang mengucapkan kalimat yang didengar ketika berkomunikasi. Lalu menyambung juga untuk pertanyaan Saudara Kisti, mengapa bidang kajian ilmu psikolinguistik ini muncul? Karena memang penting ilmu psikolinguistik ini memang sangat penting. Nah, ilmuwan menggolongkan ilmu ini menjadi ilmu sendiri gitu, berbeda dari psikolinguistik dengan sandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya memang masih mudah ya ketimbang ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu morfologi, seperti ilmu linguistik, seperti ilmu yang lain-lainnya memang yang mengatakan bahwa psikolinguistik ini masuk ke bidang kajian psikologi seperti itu. Namun di Amerika dia mengatakan bahwa bukan tuh, makanya terbentuklah bidangnya sendiri, yaitu mempelajari mengenai mengurai atau menguraikan proses psikologi seperti itu dengan terbentuknya ilmu psikolinguistik seperti itu. Nah, munculnya ini nih memang kita sangat membutuhkan gitu ilmu ini. Sebab itu ada kemunculan ilmu yang mempelajari tentang psikologi, karena psikologi saja kan tentang kejiwaan. Dia tidak mempelajari bagaimana pemerolehan bahasa, bagaimana seseorang menggunakan bahasa, apabila seseorang berkata seperti itu, apa reaksinya, seperti itu tidak dipelajari, karena psikologi itu lebih kejiwaan, bagaimana proses berpikir dan lain sebagainya. Maka itu dibentuklah bidang ilmu sendiri yang diberi nama psikolinguistik, ya ini gabungan antara dua bidang ilmu, ya ini linguistik dan juga psikolinguistik. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kembali Saudara Nadila Febri Madita Utami. Jadi memang benar ya bahwa psikolinguistik ini nih hadir karena memang ketika pada teori pengaplikasiannya, walaupun cara dan tujuan antara psikologi dan linguistik ini berbeda, tetapi ada bagian objeknya yang dikaji dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang sama, walaupun dengan teori yang berbeda. Hasil kajiannya juga tuh mungkin ada banyak yang sama, walaupun sedikit juga yang berlainan. Jika teman-teman juga memperhatikan pematerian bahwa pada awalnya ini psikolinguistik bukan disebut dengan nama psikolinguistik, namun linguistik psikologi atau psikologi of language, dan akhirnya berkembang menjadi psikolinguistik. Untuk itu saya kembalikan kepada penanya, Saudara Agus, apakah sudah cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih ya, tadi sudah dijawab ya pertanyaan saya dengan contoh dan juga penjelasan yang lengkap. Contohnya adalah mengenai drum 1 yang tidak berisi minyak kalau tidak salah tadi ya, dan yang berisi minyak, dan ternyata mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu antara A dan B. Sudah lengkap ya, saya sudah memahami jawaban yang disampaikan oleh kelompok. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Agus. Mohon maaf, tadi saya lupa untuk menanyakan kepada peserta diskusi yang lain. Apakah kepada peserta diskusi yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Agus? Baiklah, saya rasa tidak ada. Kita akan langsung beralih kepada pertanyaan yang pertama tadi, yaitu pertanyaan Saudara Kisti kepada kelompok. Apakah sudah dapat untuk menanggapi pertanyaan Saudara Kisti?
Baik, terima kasih. Baiklah, Saudara bagaimana Adinda. kelompok? Apakah suara saya terdengar? Suaranya lembut. Kurang Iya. kuat suaranya. Iya, baik. Baik, Bu. Sebenarnya untuk jawaban Saudari Kisti tadi sudah dirangkap bersama jawaban pertanyaan Saudara Agus tadi. Selanjutnya saya hanya ingin memperkuat atau menambah jawaban dari Saudara Nadila mengenai pertanyaan dari Saudara Kisti, yaitu mengapa bidang kajian ilmu psikolinguistik ini muncul? Bidang kajian ilmu psikolinguistik ini muncul pastinya karena ada sebuah ketertarikan untuk melihat hubungan antara jiwa, emosional, pikiran manusia dengan mempelajari bahasa yang menyebabkan terbentuknya disiplin ilmu baru yang sekarang kita sebut dengan psikolinguistik. Hal yang penting kita ketahui adalah, saudara-saudara, ilmu itu sifatnya terbuka atau tidak tertutup. Sifat itu berarti bahwa siapapun mempunyai hak yang sama untuk mengkaji setiap disiplin ilmu, baik itu dalam bentuk interdisiplin ataupun ilmu maupun interdisiplin ilmu yang tidak sesuai dengan bidangnya itu sendiri. Misalnya itu seperti ahli psikologi yang tertarik pada linguistik. Nah, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kajian yang bersifat interdisiplin ilmu itu tidak kalah maraknya dengan kajian intradisiplin ilmu. Lalu pada akhir abad ke-19, misalnya itu di negara-negara barat, telah banyak pakar psikologi yang mengkaji secara mendalam bahasa dan fenomena penggunaannya. Kebalikannya pula, banyak pula pakar linguistik yang belajar psikologi agar pemahamannya tentang bahasa sebagai objek kajian itu semakin kuat atau semakin baik. Nah, fenomena seperti ini tidak perlu kita herankan lagi karena bahasa itu memang dapat dijadikan sebagai objek kajian psikologi dan linguistik. Pemikiran para psikolog dan linguis ini pun bertemu pada satu titik, yakni bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai objek kajian bersama, tentu saja dengan pandangan atau perspektif yang berbeda. Nah, pada ilmu linguis sendiri memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya, sedangkan ahli psikologi itu memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan proses mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. Jadi mungkin jika secara singkatnya bagaimana ilmu psikolinguistik ini muncul, yaitu merupakan pengembangan dari ilmu linguis dan juga psikologi yang ditemukan dalam satu titik. Mungkin para ahli itu bertanya, bagaimana sih pemerolehan bahasa itu? Lalu apa hubungan cara pemerolehan bahasa itu dengan psikologi atau pemikiran seseorang? Seperti itu. Halo, moderatornya kemana? Ibu, tadi sedang terkendala jaringan, keluar Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Sekarang bisa masuk lagi, Adinda. Sudah Ibu. Sudah ya, itu bagus kok. Cerah sekali tuh, bagus sekali. Silakan, jelas. Baik Ibu, jadi teman-teman memang benar sekali bahwa ada sebuah kebutuhan khusus mengapa psikolinguistik ini hadir, bahwa memang tadi walaupun cara dan tujuan yang berbeda, tetapi ada beberapa bagian dari kajian antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik ini yang ternyata bagian objek dan yang dikaji ini sama dan menghasilkan hasil yang mungkin ada beberapa yang sama walaupun tidak banyak juga yang berbeda. Nah, karena itulah dirasakan perlu adanya kerjasama antara kedua disiplin ilmu ini dan diharapkan memperoleh suatu kajian atau hasil kajian yang menjadi lebih baik. Memang istilah psikolinguistik ini sendiri baru lahir pada tahun 1954 pada yang untuk ditandai dengan hadirnya buku Psikolinguistik, A Survey of Theory and Research Problem oleh Charles Osgood dan Thomas
sibuk di Bloomington, Amerika Serikat. Jadi memang perlu dirasa adanya kedua disiplin ilmu agar menghasilkan sebuah kajian yang menjadi lebih baik atau hasil kajiannya menjadi lebih baik. Untuk itu saya kembalikan ke mohon maaf, sebelum saya kembalikan kepada penanya, kepada teman-teman atau peserta diskusi yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Kisti? Izin menanggapi moderator. Baik, silakan kepada Saudara Sekar Taji Chandraningrum. Saya silakan. Baik, di sini saya izin menanggapi pertanyaan untuk Saudara Kisti. Saya membaca dari blog Fadlan yang terbit tahun 2012. Menanggapi pertanyaan Saudara Kisti mengenai ilmu psikologi, ini George Miller dalam artikelnya yang berjudul The Psychology Psikolinguistik menjelaskan bahwa lahirnya ilmu psikolinguistik karena kontribusi ilmu psikologi yang mengakui bahwa akal manusia menerima lambang-lambang linguistik. Sedangkan linguistik mengakui bahwa Miller pun memperkenalkan teori generatif transformasi Chomsky yang menganggap bahwa bahasa merupakan kemampuan manusia yang sangat rumit. Oleh karena itu, tugas psikolinguistik ini adalah meneliti kemampuan yang rumit itu dengan terperinci. Miller pun menegaskan bahwa bahasa bukan hanya mempermasalahkan arti, tetapi bagaimana kemampuan manusia dalam mengatur satu masalah kompleksitas manusia selain berkenaan dengan masalah bahasa, juga berkenaan dengan masalah kegiatan berbahasa. Sedangkan kegiatan berbahasa itu bukan hanya berlangsung secara mekanistik, tetapi juga berlangsung secara mentalistik. Dengan kata lain, kegiatan berbahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan otak. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, studi linguistik perlu dilengkapi studi antardisiplin antara linguistik dan psikologi yang dikenal sebagai ilmu psikolinguistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Sekar. Untuk itu saya kembalikan kepada Saudara Kisti selaku penanya. Kepada Saudara Kisti, apakah penjelasan dari kelompok dan juga tambahan dari Saudara Sekar dapat menjawab pertanyaan Saudara Kisti? Sudah dapat dipahami moderator. Terima kasih. Dari pemateri dan teman-teman. Kok 16 menit? Menit sudah dianggap cukup. Baik, saya komentari dahulu dari topik ya. Topik kita mengenai konsep dasar dan perkembangan psikolinguistik. Itu ada dua berarti kan subnya, yaitu definisi-definisi psikolinguistik dari masing-masing pakar dan perkembangan, yaitu mengenai sejarah mengapa ilmu ini muncul. Ini berkaitan dengan pertanyaan Kisti. Ya, ini masuk dalam sejarah perkembangan psikolinguistik. Mengapa kok ilmu ini jadi muncul dan berdiri sendiri? Nanti kita ikuti penjelasan dari saya. Nah, sebelum saya menjelaskan masalah masuk ke konten
konten materi, saya komentari dahulu dari penyajian. Kelompok penyaji yang terdiri dari Nila Febri dengan Naomi ya. Tolong Nadila Febri, lalu Naomi juga pada waktu Anda menyampaikan kalimat-kalimat Anda, pernyataan-pernyataan Anda. Oh iya, Adinda juga. Semua sajalah, dah. Ya, ini hanya sekadar mengingatkan. Kita kan sudah lulus semua, Anda sudah lulus semua berbicara 2 kali dari saya. Ya. 6 SKS loh, betul. Kelas ini 2 kali mengikuti perkuliahan berbicara. 2 semester atau hanya 1 semester berbicara? 2 semester. 2 semester dan sudah lulus semua, saya beri nilai bagus semua kan? Kita terapkan. Saudara-saudara, jangan dilupakan itu teori-teori berbicara. Ini kita praktikkan. Ya, kita terapkan. Jangan dilupakan. Ya. Sederhana masih dalam pemilihan diksi. Ya, hati-hati, beda bentuk, beda makna. Kita orang bahasa, belajar sintaksis, semantik, dan lain-lain. Ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada waktu kita menyampaikan sesuatu, berpikir dahulu. Dipikirkan dahulu apa yang akan kita ungkapkan, pertimbangkan dahulu, pilih dahulu. Apa kira-kira nanti dampaknya kalau saya mengungkapkan kata ini? Ini berkaitan erat dengan proses psikologis. Ya. Maka ketika kita mengungkapkan sesuatu, banyak faktor yang terkait di dalam benak kita ini, di dalam pikiran kita ini, di dalam saraf-saraf kita yang terlibat. Bahasa itu unik dan kompleks. Ya. Bahasa mencerminkan perilaku berpikir seseorang, hasil pemikiran seseorang. Melalui bahasa kita bisa mengetahui pribadi seseorang. Bisa mengetahui kecerdasan seseorang melalui bahasa. Sifat bahasa itu sangat kompleks sekali. Ya. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, saudara-saudara, hati-hati ketika kita akan mengungkapkan sesuatu, baik itu perasaan, gagasan, pikiran, dan sebagainya, melalui bahasa. Ini masih saya temukan diksi masih kurang tepat. Tadi Nadila Febri berulang kali menyebutkan psikologis, padahal itu yang dimaksud bukan prosesnya, bukan sifatnya, melainkan ilmunya. Kalau ilmunya itu tidak ada akhiran is. Nadila, masih ada di forum Nadila? Berbeda ya, Nak? Iya, antara psikologis dengan psikologi. Nah, tanpa akhiran is, itu berbeda. Yang Anda maksudkan itu ilmunya tadi saya tahu. Tapi yang Anda ucapkan itu sifatnya atau prosesnya. Psikologis, berbeda ya. Kalau ilmunya yang dimaksud adalah psikologi. Jelas, G belakangnya. Kalau bahasa Inggrisnya psikologi. Ya, tanpa S. Kalau sudah diakhiri dengan is, itu sudah sifat atau proses. Tuh, lalu melafalkan Benyamin. Ejaan lama itu, Nak ya. Jadi membacanya Benyamin, bukan Benjamin. Tadi Nadila mengucapkannya Benjamin. Benyamin, ya, Benyamin. Lalu menggunakan masih daripada yang tidak seharusnya. Pada itu kan bukan merupakan perbandingan ya, Nadila.
Kemudian ya Naomi tadi ilmu linguis. Naomi berbeda ya, ilmu linguis dengan linguistik. Ilmu linguistik yang Anda maksudkan, bukan linguis. Kalau akhirannya is, itu orangnya linguis. Sosiolinguis, linguis. Kalau ilmunya linguistik, ya, hati-hati ya Naomi. Yang lain-lain juga lah, itu sudah masih banyak. Nah, ini moderator juga tadi masih ada untuk mengungkapkan pendapat, menjelaskan tuh masih ada diksi. Dan tolong dicatat baik-baik siapa saja nanti yang akan menjadi moderator. Ya, ini kan kita Anda di sini bukan moderator di dalam seminar ya. Nah, Anda di sini bertugas hanya sebagai pemandu saja, bukan sebagai moderator pada acara seminar atau temu ilmiah ya. Nah, kalau Anda hanya sebagai pemandu acara dalam acara seperti ini, tugas Anda tidak boleh banyak mengomentari, ya, bukan sebagai pembahas, berbeda. Tetapi kalau nanti Anda bertindak sebagai pembahas dalam acara seminar, misalnya seminar nanti proposal atau seminar hasil penelitian skripsi teman Anda, atau webinar nanti tingkatnya baik lokal maupun nasional atau internasional. Anda bertindak sebagai pembahas, nah baru Adinda ikut mengomentari, menambahi, mempertegas, mengurangi, misalnya mengkritisi, boleh. Tapi kalau pemandu acara seperti ini Anda hanya membantu, mengatur jalannya diskusi kelas, membuka acara, mempersilakan pembicara atau dalam hal ini anggota kelompok secara bergiliran, beri waktu, kemudian bagaimana aturan main dalam tanya jawab dan sebagainya. Ya, kan sudah ada di dalam mata kuliah berbicara formal dulu ya, tugas pemandu acara, tugas host, tugas apa lagi ya. Tuh, tolong dibedakan ya Adinda. Bukan berarti menutup kesempatan Anda untuk mengemukakan pendapat, bukan Ibu, tidak ya. Tetapi supaya kita ini benar-benar menerapkan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari. Ya, jangan sampai nanti ketika Anda bertugas, disuruh bertugas oleh orang lain, masih melakukan kesalahan. Jangan ditertawakan orang, ya. Nadila, Adinda, ya, dan yang lain juga semua. Supaya diingat, ya. Itulah gunanya kita belajar, ya. Gunanya kita belajar. Ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian supaya kalian itu benar-benar profesional nantinya, ya, baik di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia ilmiah, ya. Baik, ini sekadar mengingatkan saja, jangan dilupakan pelajaran-pelajaran yang sudah lulus, yang sudah dipelajari. Ini nanti akan kalian praktikkan loh ketika kalian nanti mau seminar proposal, itu biasanya gantian sama teman. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pembahas, itu gantian. Nah, itu jangan sampai keliru, ya. Itu yang di luar materi. Mengenai materi sekarang kita masuk, ya. Pertanyaan dari Kisti, mengapa bidang kajian psikolinguistik ini muncul? Nah, kita lihat dahulu definisi psikolinguistik itu sendiri. Tadi Ibu sudah mengawali dengan pernyataan bahwa bahasa itu kompleks. Betul? Kompleks sekali dan unik. Ya, betul, Ibu. kompleks, Betul, unik. Ibu. Bahasa itu dipakai oleh semua manusia, oleh semua orang dalam segala bidang kehidupan.
ya, adanya kelebihan yang diberikan oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa kepada makhluknya, hanya kepada manusialah diberikan, yaitu dalam bentuk wujud bahasa. Ada dalam Al-Quran jelas. Manusia diciptakan dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam kulit, dengan berbagai macam sifat. Ingat, ada bahasa. Tidak ada tertera di tulisan Arab itu, Al-Quran itu. Manusia diciptakan dengan ekonomi yang berbeda-beda. Kata ekonomi tidak ada. Kata matematika tidak ada. Tapi bahasa itu yang luar biasa. Tercantum jelas di dalam Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Luar biasanya agama Islam mencantumkan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, yaitu kepada manusia diberikan kelebihan bahasa. Ini luar biasa sekali bahasa itu. Karena bahasa itu dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh manusia. Manusia yang bagaimana? Yang manusia yang berakal. Akal, memiliki otak, memiliki pikiran. Bahasa itu mencerminkan pikiran manusia. Ya. Nah, karena bahasa itu begitu kompleks, ternyata ini berperan di mana-mana. Tidak bisa ditinggalkan. Selama kita berbicara mengenai manusia, otomatis kita akan berbicara mengenai bahasa. Ya. Nah, kalau kita lihat kata manusianya, manusia itu siapa sih? Manusia mempunyai otak, dibekali oleh Tuhan, diberikan berupa otak di dalam kepala ini. Itu Anda lihat kalau Anda belajar biologi, betapa banyaknya unsur yang terkait di dalam kepala kita saja. Ya kan? Di dalam tempurung ini, kepala itu tidak terhingga banyaknya hal-hal yang terkait, yang diciptakan oleh Tuhan. Saraf-sarafnya, kemudian otaknya, punya peran masing-masing yang saling terkait, yang menghubungkan antara saraf penglihatan dengan mata wujudnya. Kemudian saraf berpikir. Wah, dah banyak sekali. Nah, dengan adanya bukti semacam itu, namanya para ahli, ya, itu lama-kelamaan mereka berpikir terus, namanya pakar ya. Kalau ilmuwan itu tidak berhenti berpikir. Oh, ternyata bahasa ini bisa berkaitan dengan ilmu apapun selama manusia memerlukan bahasa. Ini berarti harus dikorek, harus digali, harus dipelajari, harus diciptakan ilmu baru. Manusia bisa diciptakan juga oleh Tuhan, bisa berbicara, keistimewaan manusia. Ya kan? Oh, berarti bahasa ini diperlukan untuk berbicara. Nah, ternyata ketika orang berbicara itu banyak juga yang ikut berperan dari segi dari segi proses di dalam otak. Untuk bisa berbicara itu ada proses, yaitu yang disebut dengan proses ujaran. Bagaimana cara
kita itu bisa sampai bisa mengucapkan itu. Ada proses terjadi di dalam otak ini. Nanti kita pelajari dalam proses ujaran. Sampai ke memproduksi ujaran. Itu banyak yang terlibat. Ya, di dalam saraf-saraf kita ini, di dalam otak kita ini. Kemudian peran mata, saraf yang terdapat di dalam alat ucap. Oh, ternyata ada bibir, ada lidah, ada gigi, ada kerongkongan, dan yang lain-lain. Saluran pernapasan, gendang telinga, dan sebagainya. Oh, ini kalau dikaji hanya melalui bahasa saja, itu tidak cukup. Tidak bisa. Bagaimana itu gerakan otak? Mana dahulu saraf yang bergerak ketika kita menerima sinyal, menerima kode-kode, menerima cahaya, sampai tembus dilihat mata. Setelah lihat, terjadi proses di dalam otak, diolah, baru setelah diolah oleh otak, keluar melalui ucapan. Nah, proses itu tidak mudah. Oh, ini kalau begitu ini melibatkan orang-orang biologi, orang-orang kedokteran, karena ada saraf-saraf segala macam. Ya. Nah, ketika orang mau mengujarkan sesuatu itu ternyata ada terlibat, harus berpikir dahulu, otaknya itu berputar dulu, mempertimbangkan sesuatu. Apa itu ya? Baru ungkaplah. Melalui ungkapan, terungkaplah apa yang kita ucapkan itu. Nah, dengan adanya berbagai macam kenyataan bahwa bahasa itu sangat kompleks, saling terkait ya dengan ilmu-ilmu lain, maka tergerak khususnya para psikolog ini, psikolog orangnya ya, para psikolog tergerak. Oh iya, ternyata bukan hanya orang itu berpikir, harus berpikir. Nah, ketika berpikir itu, manusia untuk menghasilkan bahasa itu memerlukan ilmu yang baru. Makanya para psikolog itu dengan para linguis, ya, itu akhirnya bekerja sama. Kan tidak hanya cukup kita membicarakan psikologi saja, hanya perilaku manusia saja yang berkaitan dengan kejiwaannya. Tetapi ini ternyata dalam kehidupan itu kenyataannya kondisi psikologi seseorang itu akan mempengaruhi, akan bisa terwujud di dalam ungkapan bahasanya. Coba Anda renungkan di situ. Benar atau tidak, ya. Jadi kondisi psikologis seseorang itu terungkap di dalam perilaku berbahasanya. Dan demikian juga sebaliknya ketika orang itu akan memproduksi bahasa, ternyata faktor-faktor psikologis itu berpengaruh. Jadi saling timbal balik. Nah, dengan adanya seperti itu, maka dianggap penting. Oh, bagaimana sih seorang itu kalau mau menyatakan rasa cinta? Bagaimana sih ekspresinya? Apakah orang itu, aku cinta padamu? Kalau ekspresinya seperti itu, seperti apa? Coba bayangkan. Ungkapan bahasanya, aku cinta padamu. Tetapi kalau ekspresinya, proses di dalam psikologisnya, aku cinta padamu. Ekspresinya seperti itu, seperti apa? Reaksi, respon dari yang mendengar. Berbeda tidak dengan kalau kita ungkapkan, aku cinta padamu sayang. Berbeda tidak? Itu dalam perilaku bahasa loh. Itu termasuk perwujudan psikolinguistik ini. Ya. Ilmu interdisipliner antara psikologi dengan linguistik. Pernyataan jiwa diungkapkan melalui bahasa.
perilaku bahasanya. Perilakunya yaitu dengan ungkapan kata-kata, dengan ungkapan kalimat-kalimat, ekspresi wajahnya itu dari segi psikologinya. Tapi ungkapan, kata-kata, kalimatnya, pernyataannya itu ekspresi perilaku berbahasanya. Nah, maka muncullah bidang-bidang kajian psikolinguistik. Ada kajian psikolinguistik terapan, psikolinguistik pendidikan, dan sebagainya. Ya. Penekanan yang dikaji dalam bidang itu pada kata di belakangnya. Psikologi pendidikan, ya, psikolinguistik pendidikan. Ini langsung penekanannya kepada bidang-bidang pendidikan. Misal teori behaviorisme. Kalian pernah kan mendengar istilah teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan sebagainya? Teori-teori itu kan kajian dari psikologi aslinya, iya kan? Nah, ternyata ini bisa bermanfaat untuk kajian pendidikan. Bagaimana teori behaviorisme itu diterapkan dalam bidang pendidikan? Kita mengenal harus guru itu menyajikan stimulus dulu dengan nanti kalau sudah ada stimulus adanya respon. Oh, pada waktu kita mengajar itu stimulusnya itu kita tunjukkan bendanya dahulu, pancing. Oh, ada respon dari siswa. Bagaimana? Contoh tadi. Oleh penyaji diberikan contoh juga, ya. Benyamin itu menggunakan penelitiannya dengan menggunakan drum. Yang satu bertulisan berisi bensin, yang satu bekas bensin, ya kan? Nah, itu berpengaruh terhadap perilaku bahasa. Perilaku bahasanya mana? Ditulisi. Itu perilaku bahasa. Tulisan itu bentuk wujud bahasanya, kalimatnya itu. Drum ini berisi bensin, itu kan kalimat. Itu kan perilaku, itu bahasanya. Perilaku bahasanya apa? Orang yang membaca tulisan itu menghindari jalan itu yang dekat dengan drum yang berisi bensin penuh. Itu perilaku bahasa, responnya dari adanya stimulus yang diciptakan oleh penulis. Itu teori psikolinguistik sudah langsung, praktik psikolinguistik. Jadi berpengaruh. Proses berpikir dari si penulis ya, diwujudkan dalam bentuk bahasa, berakibat adanya respon berwujud perilaku bahasa. Perilakunya menghindar akibat dari adanya tulisan itu. Itu wujud langsung tuh psikolinguistik itu. Hubungan antara psikologi dengan linguistik. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kita mempelajari teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori belajar, berbagai macam belajar, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bahasa, bisa dalam bidang ilmu lain. Itu hasil pemikiran dari para ahli. Namanya para ahli itu selalu mengembangkan terus temuannya. Berpikir ada sesuatu yang dilihatnya, dirasakannya, direnungkan, ya, berproses terus otaknya itu sehingga menemukan ilmu baru. Sekarang banyak ilmu baru yang kita sendiri mungkin belum sempat membaca atau mengetahuinya. Dalam bahasa juga ilmunya berkembang terus. Ya. Dulu mula-mula tidak kita kenal istilah psikolinguistik, sosiolinguistik. Hanya tahunya tataran dalam kajian bahasa itu ada semantik, morfologi, sintaksis, etimologi, itu udah aja dulu. Nah, ternyata sekarang makin berkembang akibat manusia itu berpikir, memanfaatkan
otaknya terus-menerus. Maka lahirnya ini ilmu baru ini termasuk ilmu baru, psikolinguistik itu. Karena renungan dari para psikolog dengan para linguis. Yang tadinya mereka bekerja masing-masing hanya belajar bahasa terus yang linguisnya. Yang psikolognya hanya belajar psikologi saja terus mengkaji perasaan, pikiran manusia. Tapi ini begitu buktinya banyak bahwa ini tidak bisa saling berdiri sendiri, maka terjadilah kerjasama memunculkan ilmu baru. Dalam bidang bahasa juga banyak loh. Coba Anda lihat sekarang itu ada yang disebut dengan ekologi bahasa. Kemudian bahasa forensik linguistik. Itu ilmu-ilmu baru. Ya. Mereka merenung terus para pakar, akhirnya menemukan teori baru, memunculkan ilmu baru. Nah, kaitannya dengan psikolinguistik ini, kita bisa memanfaatkannya. Tujuan utamanya bisa dalam kehidupan sehari-hari, bisa kaitannya kalau kita ya nanti dengan bidang pembelajaran. Seorang guru nanti akan bisa memilih mana teori yang tepat ketika mengajar. Ya. Apakah ketika anak-anak itu sedang ribut, suasana sedang panas, ya, pembelajaran sudah bisa langsung dimulai dengan cara gurunya membentak-bentak, itu kan ekspresi psikologi. Apa kata-kata yang layak diucapkan ketika mengajak anak-anak memulai supaya bisa berkonsentrasi ke pelajaran? Bagaimana ekspresi seorang guru seharusnya ketika membuka pelajaran, mengajak anak-anak menciptakan suasana supaya anak itu senang mengikuti pelajaran. Itu kan teori-teori psikologi. Ungkapannya kita ungkapkan dalam kalimat-kalimat. Sederhana loh, nah. Dalam pembelajaran teori psikologi bahwa perasaan seseorang ya, itu akan ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan ketika seseorang itu mengungkapkan kepada orang lain. Perasaan saya, apakah saya sedang sedih, apakah saya sedang bingung, atau apakah saya sedang cemas? Tetapi karena saya tahu bahwa dalam teori psikologi itu, perasaan guru itu, ekspresi guru, ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh guru sangat berpengaruh terhadap kondisi kelas yang akan diajar. Maka saya walaupun sedang cemas atau mungkin sedang gelisah, saya harus berusaha menyampaikan kalimat, membuka kalimat di depan kelas dengan tersenyum atau dengan muka yang secerah ceria mungkin. Jangan menampakkan cemberut. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Yang tidak mau belajar, silakan meninggalkan forum. Anda bayangkan kalau seorang guru membuka kelas dengan kata-kata seperti itu. Itu psikolinguistik. Itu contoh langsung, manfaat yang langsung dalam pembelajaran. Tidak boleh seorang guru itu menampakkan wajah ekspresi yang tidak menarik, yang tidak menyenangkan bagi siswanya ketika di depan siswa. Harus bisa menutupi perasaan. Nah, istilah perasaan, istilah cemas, istilah gelisah, istilah galau itu dari mana? Psikologi semua. Wujudnya istilah-istilah itu, kata cemas, galau, sedih, itu bahasa. Nih, nak, contoh ini penerapan psikolinguistik. Mungkin kalian, waktu kalian kecil belum mengalami, saya juga tidak mengalami ini permainan seperti ini. Ini contoh hasil linguistik. Bisa terlihat? Contoh nih. Ini apa ini? Wajah ini untuk permainan edukasi anak 1 tahun lebih. Ini
orang asing sudah berpikir seperti ini. Jadi uang, sederhana permainan. Tapi ini mendidik. Ini psikologi, psikolinguistik. Di mana psikolinguistik? Psikologinya, ini lihat. Apa ini? Ini ekspresi wajah, kan? Ekspresi wajah anak-anak. Lihat ekspresinya. Apa kira-kira? Sedang apa? Polos anak-anak kan? Kalau Ya, anak-anak Bu. kan masih polos. Nih, wajah polos. Menunjukkan anak yang polos lugu. Ekspresi wajah. Nah, terlihat di sini mulai satu persatu. Ini ekspresi wajah anak kecil, anak bayi 1 tahun, mulut, ya. Nih, ini dari psikologinya, ekspresinya. Perilaku, ungkapan bahasanya apa? Ungkapan bahasanya, istilahnya. Senang. Tulisannya, tulisannya Happy. happy. Ini psikolinguistik. Ya. Ekspresi wajah anak yang sedang senang. Oh, ini ternyata alisnya ke bawah biasa, hidungnya biasa, bibirnya biasa. Pernyataan bahasanya happy atau bahagia. Ini yang satu, perhatikan. Alisnya. Terlihat alisnya kemana? Ya, Bu. Ke atas. Ke atas. Sedih. Bibirnya dengan ini bedakan. Bawah. Jadi ke bawah. Ini ekspresi wajah. Ini ekspresi. Ini psikologi ini. Ini linguistiknya. Sedih. Anak sedang sedih. Tuh, kata sedih ini kan ini bahasanya. Ya. Dalam perilakunya anak yang sedang sedih bagaimana kalau berperilaku biasanya? Kelihatan lemas, kelihatan murung, Cemberut. dan sebagainya. Anda bisa mengungkapkan dengan berbagai macam diksi. Ini lagi. Bibirnya, posisi bibir, alisnya biasa, hidungnya biasa. Bahasanya apa? Love, tertawa. Anaknya sedang tertawa. Bibirnya terlihat lebar. Ini merah, ini ica-icanya giginya lah. Giginya kelihatan semua. Sama dengan di emoticon itu loh. Ya, kalau di emoticon tapi kan tidak ada kata-katanya. Biasanya gambar-gambarnya. Dan seterusnya. Nih. Matanya, alisnya, bibirnya, ungkapan bahasanya, marah. Contoh hubungan psikologi dengan linguistik. Ya. Kalau orang Barat karena kreatif, jadi uang loh begini ini. Ya. Ini saya tidak tahu berapa anak saya beli ini. Zaman saya belum ada. Nah ini ekspresi matanya, sudut matanya, bibirnya, Keluar air mata, Bu. Keluar air mata dari matanya. Tulisannya cries, menangis. Ini orang Barat ini kreatif sekali ya. Ini benar-benar yang namanya bahasa itu benar banyak manfaatnya, bisa menghasilkan uang. Saya lihat permainan-permainan yang lain. Ya, itu sekarang itu saya lihat terutama dari Cina itu. Sampai ke karpet,
ada gambarnya, ada tulisannya, terus permainan juga dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu makanya saya katakan tadi bahwa bahasa itu kompleks sekali. Ya, di mana-mana terkait, hubungannya erat, bisa ditinjau dari berbagai macam sudut dan sebagainya. Aduh, sudah lebih 5 menit, tidak terasa kan? Itu yang namanya ilmu tidak ada habisnya kalau kita bicarakan. Ya, bagaimana ketika mengungkapkan pada waktu berkomunikasi itu sudah terjawab bacaan Agus. Bisa menguraikan proses psikologis ya Agus, ketika mengungkapkan, ketika berkomunikasi itu disertai ekspresi dan sebagainya, itu menentukan keberhasilan atau kegagalan, ketepatan atau ketidaktepatan kita dalam berkomunikasi. Tadi saya contohkan, kalau saya sampaikan selamat pagi anak-anak yang merasa tidak nyaman di sini, silakan Anda pergi sekarang juga. Bagaimana itu? Itu mengungkapkan ekspresi kondisi jiwa kita dalam wujud berbahasa, perilaku bahasa. Bahasa dapat mempengaruhi psikologi seseorang atau sebaliknya, ya. Jelas dengan menggunakan bahasa itu bisa berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Nadila, kamu itu jangan cengar-cengir aja kalau mengikuti perkuliahan ya. Bayangkan kalau ibu mengatakan ini kepada Nadila seperti itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap psikologis Nadila? Sedih, Bu. Langsung, Bu Ying kok kejem banget sih ya. Ih, Bu Ying ini kok sadis banget. Berpengaruh kan? Yang tadinya anak semangat mau ikut kuliah, pagi-pagi sudah dandan, sudah rapi, bolak-balik membetulkan jilbab, di-matching-matchingkan. Kok tiba-tiba dipatahkan semangatnya oleh guru yang kata-katanya kasar seperti itu, kan berpengaruh terhadap psikologis seseorang. Ya. Maka bahasa itu juga berperan penting di dalam segala bidang. Bukan hanya terhadap pengaruh kejiwaan seseorang saja. Perilaku bahasa itu besar sekali perannya. Sekar, ayo itu rapikan. Kalau pakai jilbab itu jangan kelihatan rambutnya. Bagaimana perilaku Sekar? Setelah ibu mengatakan seperti itu, ambil kaca. Oh iya ya, kok rambut saya masih terlihat tuh keluar. Dirapikan. Itu responnya. Pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Dari ungkapan kata-kata berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ya. Jadi besar manfaatnya belajar psikolinguistik itu. Merencanakan bagaimana supaya anak itu pada waktu belajar berbahasa bisa mudah memahami. Jangan dimulai dari yang sulit dahulu kalau menyajikan pelajaran. Mulai dari yang mudah dahulu, bertahap. Itu sesuai dengan perkembangan kecerdasan manusia. Dari psikologi. Wah, tidak ada habis-habisnya ini. Itu makanya di dalam topik-topik psikologi sudah kami cantumkan bagaimana perkembangan bahasa, pemerolehan bahasa, teori-teori bahasa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemerahan bahasa, lalu teori-teori belajar, ya. Itu banyak kaitannya. Jadi insya Allah anak-anakku, bahwa ilmu-ilmu yang kalian pelajari itu tidak ada yang sia-sia. Bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk tugas kalian nanti sebagai pendidik maupun peneliti, maupun juga kalau kalian akan menjadi pengajar atau guru, bisa diterapkan, ya. Nah, mengenai sejarah, saya kira tidak usah saya sampaikan di sini. Nanti kalian baca kembali kalau ada yang masih kurang paham. Tidak ada kesulitan kalau dalam hal perkembangan sejarah psikolinguistik, ya. Itu tadi tambahan dari Sekar sudah cukup bagus itu penjelasan mengenai tujuan utama, ya.
bagus itu sekali ya. Saya setuju dengan tambahan dari Anda itu. Terima kasih anak-anakku. Ini waktu sudah lebih 6 menit pada jam saya. Adakah sesuatu yang akan disampaikan oleh kalian? Tidak ada? Saya beri waktu 4 menit lagi kalau mau ada yang ditanyakan. Ini tadi daftar hadir. Sudah mengisi semua? Sudah, Ibu. Sudah. Ada yang mengalami kesulitan di V-Class mengisi presensi? Tidak, Bu. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau begitu lancar, karena itu kelas lain ini pada berteriak-teriak, tidak bisa membuka V-Class. Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa masuk semua. Jangan sampai terlambat ya, itu disetting oleh Bu Ayu. Nanti takutnya kalau nanti terlambat, kalian Bu Ayu harus membuka lagi, harus nyeting lagi. Baik, anak-anakku, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Kalian sudah bekerja keras semua, sudah aktif dalam berdiskusi walaupun tidak mendapat kesempatan semuanya. Insya Allah pertemuan kita dilanjutkan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Marilah kita tutup bersama pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Ayu. Silakan menutup tautan Zoom Bu Ayu. Bu Ayu masih ada di kelas lain. Ya, karena bertabrakan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iing, mohon maaf. Sama-sama Bu Ayu. Iya. Silakan Bu Ayu menutup kelas. Iya Ibu, terima kasih buat teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelas kita lancar semua katanya Bu Ayu. Kelasnya, presensinya. Itu ya, saya lihat di PJJ itu lagi pada error katanya. Iya, pengisian absen pada error. Biasanya V-Class pagi juga error, ini udah enggak. Alhamdulillah. Makanya kalian ini para mahasiswa itu ya mengisi presensi itu benar-benar harus tepat waktu ya. Iya Ibu. Jangan sampai. Ya, terima kasih. Iya, silakan. sama-sama.